Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Arif Sintang, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Eli Mardianingsih, MPD. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Lestari Agustia Rahma dengan NIM 24110115899. Yang kedua ada Dea Saputri dengan NIM 24110111579. Dan yang terakhir ada Ella Wahida Fitriani dengan NIM 24110111580. Baiklah, kami dari kelompok Khadijah binti Khuwailid akan mempresentasikan materi dengan judul menghindari akhlak tercela. Bab 1. Pendahuluan, latar belakang. Akhlak tercela adalah perbuatan atau perilaku yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memakan yang haram, bakhil, mencela, hasad, meminta-minta, memutus silaturahmi, durhaka kepada orang tua, berburuk sangka, mencuri, gembira terhadap penderitaan saudaranya, khianat, dan ria, itu semua adalah perbuatan tercela. Kebahagiaan yang diperoleh dari perilaku tercela tersebut hanya bersifat sementara dan akan mendapat kesedihan dan penyesalan yang tak ada hentinya. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada bagaimana pengertian akhlak tercela, bagaimana akhlak memakan yang haram, bagaimanakah akhlak tercela bakhil, bagaimana akhlak tercela mencela, bagaimanakah akhlak tercela hasad, bagaimanakah akhlak tercela meminta-minta, bagaimanakah akhlak tercela memutus silaturahmi, bagaimanakah akhlak tercela durhaka kepada orang tua, bagaimanakah akhlak tercela berburuk sangka, bagaimanakah akhlak tercela mencuri, bagaimanakah akhlak tercela gembira terhadap penderitaan saudaranya, bagaimanakah akhlak tercela dengan khianat, bagaimanakah akhlak tercela ria. Baik, tujuannya mendeskripsikan pengertian akhlak tercela, mendeskripsikan akhlak tercela memakan yang haram, mendeskripsikan akhlak tercela bakhil, mendeskripsikan akhlak tercela mencela, mendeskripsikan akhlak tercela hasad, mendeskripsikan akhlak tercela meminta-minta, mendeskripsikan akhlak tercela memutus silaturahmi, mendeskripsikan akhlak tercela durhaka kepada orang tua, mendeskripsikan akhlak tercela berburuk sangka, mendeskripsikan akhlak tercela mencuri, mendeskripsikan akhlak tercela gembira terhadap penderitaan saudaranya, mendeskripsikan akhlak tercela khianat, dan mendeskripsikan akhlak tercela ria. Kerangka teori. Akhlak tercela atau akhlak mazmumah adalah sikap dan tingkah laku yang buruk, merugikan diri sendiri dan orang lain, serta tidak dibenarkan oleh agama Islam. Akhlak tercela dapat merusak kehidupan manusia dalam berbagai aspek, seperti kehidupan pribadi, keluarga bermasyarakat, dan bernegara. Akhlak tercela adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Bab 2. Kajian teori. Yang pertama, akhlak tercela. Akhlak tercela atau akhlak mazmumah adalah perbuatan tidak baik yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Akhlak yang tidak baik itu bisa dibaca atau dilihat dari gerak-gerik yang tidak baik dan ujung-ujungnya merugikan orang lain. Tiang dari akhlak tercela itu adalah nafsu jahat. Cara menghindarinya: pertama, bisa meningkatkan pemahaman agama, mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, dapat menjadi pedoman untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, menjalin silaturahmi yang baik. Memiliki hubungan baik dengan orang lain dapat menjaga kesehatan hati agar tidak dikotori perasaan buruk. Yang keempat, memilih teman dengan selektif. Lingkungan memiliki dampak besar terhadap baik buruknya seseorang. Yang kedua, akhlak tercela memakan yang haram. Akhlak tercela memakan yang haram adalah sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah, yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang haram dapat mendatangkan kerugian bagi muslim di dunia dan di akhirat. Cara menghindarinya: pertama, tingkatkanlah pengetahuan akan bahaya perkara yang haram atau yang tak halal.
Yang kedua, hindari tempat-tempat yang meragukan. Ketiga, kenali kode makanan non-halal, menjauhi perkara syubhat, berhati-hati dalam bertindak orang yang wara. Keempat, memperhatikan setiap perilaku agar tidak jatuh ke dalam perkara syubhat atau haram. Yang kelima, menjaga diri dari dosa kecil hingga dosa besar. Yang keenam, menjaga diri dari harta yang haram. Ketiga, akhlak tercela bakhil. Akhlak tercela bakhil atau kikir atau pelit dalam Islam merupakan sifat tercela yang harus dihindari oleh umat muslim. Sifat ini merupakan penyakit hati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berakibat buruk di dunia maupun di akhirat. Cara menghindarinya, meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain, menyadari bahwa harta adalah titipan Allah, meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Membiasakan diri dengan qanaah, menumbuhkan kepedulian sosial, membantu sesama, bersedekah dan berinfak, menjauhkan diri dari orang-orang yang kikir, banyak bergaul dengan orang yang soleh yang rajin berderma atau bersedekah. Yang keempat, akhlak tercela mencela. Akhlak tercela mencela adalah tindakan mengkritik, mengencam, meledek, mengata-ngatai. Dalam Islam, mencela berarti merendahkan atau meremehkan orang lain dan merupakan perbuatan yang dilarang. Larangan mencela orang lain dalam Islam tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 11. Mencela bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, dan bisa menjadi guyonan atau sangat serius. Mencela memiliki konotasi negatif dan berpotensi menimbulkan perselisihan atau pertengkaran. Mencela orang lain merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindarinya, kita bisa menghindarinya dengan jadikan agama menjadi paduan dalam berperilaku, mengembangkan kesadaran diri dengan mengenali emosi dan motivasi di balik tindakan yang dilakukan. Jangan membalas dengan hinaan, hindari marah. Yang kelima, akhlak tercela hasad. Akhlak tercela hasad dalam Islam, hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang atau iri hati terhadap nikmat atau keberuntungan yang dimiliki orang lain. Hasad juga diartikan sebagai keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang lain. Hasad merupakan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam Islam. Cara menghindarinya, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, mendoakan kebaikan ketika merasa iri, fokus pada diri sendiri, bersilaturahmi, menjalin hubungan baik dengan sesama, minta ampun kepada Allah, menahan diri dari sikap tidak rela kepada Allah, rendah hati, hilangkan sifat-sifat sombong kepada siapa saja. Yang keenam, akhlak tercela meminta-minta. Dalam Islam, meminta-minta atau mengemis adalah perbuatan yang dilarang kecuali dalam keadaan terpaksa. Meminta-minta dianggap sebagai perbuatan yang meninggalkan kewajiban berikhtiar yang diperintahkan Allah. Meminta-minta yang tercela adalah perbuatan meminta-minta yang dilakukan tanpa alasan yang kuat. Akhlak tercela memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi adalah tidak melakukan kebaikan kepada kerabat atau saudara. Orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan mendapatkan rahmat Allah, baik berupa kebaikan-kebaikan atau maupun pertolongannya. Cara menjaganya, kita bisa menjaga silaturahmi dengan tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman, berkomunikasi secara terbuka dan jujur, mengadakan pertemuan keluarga secara rutin, mengirimkan hadiah atau tanda kasih sayang, menjenguk teman yang sakit, membawa buah tangan, jika bertamu bawalah buah tangan. Menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun saat bertamu. Tidak menginap lebih dari 3 hari. Batasan 3 hari itu agar tidak menyulitkan tuan rumah yang harus melayani tamunya terus-menerus. Akhlak tercela durhaka kepada orang tua. Hubungan anak dengan orang tua mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memperingatkan tentang azab yang akan diterima anak yang durhaka. Durhaka kepada orang tua adalah tindakan yang tidak patut dan melanggar nilai-nilai moral serta agama. Durhaka adalah perilaku tidak hormat, tidak taat, atau melawan perintah orang tua yang telah merawat dan membesarkan kita.
Dalam Islam, durhaka kepada orang tua dianggap sebagai dosa besar. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Akhlak tercela berburuk sangka. Akhlak tercela berburuk sangka atau suudzon adalah sikap tercela yang berarti menilai orang lain dengan asumsi negatif tanpa bukti yang jelas. Berburuk sangka dapat merusak hubungan antara sesama dan menimbulkan fitnah. Ciri-ciri berburuk sangka itu ada berpikir negatif tentang orang lain, membuat asumsi tanpa bukti, menghakimi orang lain tanpa memahami situasi, berpikir pesimis tentang masa depan. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 melarang berburuk sangka karena dapat merusak hubungan dan menyebabkan dosa. Cara menghindarinya, untuk menghindari berburuk sangka dapat dilakukan dengan cara berhati-hati dalam berbicara, menerima kebenaran informasi, melakukan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak introspeksi diri. Akhlak tercela mencuri. Mencuri merupakan akhlak tercela karena mencerminkan sifat malas, berusaha sendiri. Mencuri juga merupakan perbuatan dilarang oleh agama dan negara. Mencuri adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah. Biasanya pencurian dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Cara menghindarinya dengan memperkuat iman dan ketakwaan melalui ibadah rutin, zikir, dan memperdalam pengetahuan agama. Jauhi lingkungan dan pergaulan yang memberi pengaruh buruk. Kelola keuangan dengan bijak dan hidup sederhana. Kembangkan keterampilan untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Perbanyak mengingat akibat buruk dari perbuatan mencuri. Latih diri untuk bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Akhlak tercela, gembira atas penderitaan saudaranya. Bersikap gembira atas masalah, penderitaan atau cobaan yang menimpa orang lain yang disebut syam'atah dalam Islam sangat dilarang karena akan menyakiti dan menambah penderitaan orang yang mengalami musibah. Rasulullah SAW melarang sikap syam'atah dalam beberapa riwayat hadis. Salah satunya, janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena musibah yang menimpa saudaramu. Karena jika demikian, Allah akan merahmatinya dan malah memberimu musibah. Hadis riwayat Tirmizi. Membahagiakan orang lain dianggap sebagai amalan terpuji yang dapat membantu seseorang menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Akhlak tercela khianat. Khianat adalah perbuatan tidak setia, tidak jujur, atau melanggar janji yang dipercayakan kepada seseorang. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang berbuat khianat termasuk ke dalam golongan orang munafik. Al-Quran membicarakan 3 objek khianat yaitu khianat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan kepada sesama manusia. Sikap khianat dapat merugikan orang lain yang dikhianati dan pelakunya. Cara menghindarinya dengan menjaga kejujuran dan amanah, menepati janji, jangan berdusta, dan sebisa mungkin tepat janji yang telah dibuat. Menjaga rahasia, bertanggung jawab, berdoa. Berdoalah agar selalu diberi kecukupan dari yang halal dan terhindar dari yang haram. Mandiri, tegas, ambil sikap tegas untuk menghindari orang lain yang akan menyakiti kita. Yang terakhir, akhlak tercela ria. Ria adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik itu barang, ucapan, sikap, maupun amal perbuatan dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapat pujian. Ria merupakan perbuatan tercela dalam Islam yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ria biasanya disebut juga dengan istilah pamer. Cara menghindarinya, niatkan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berusaha mengendalikan hati agar tidak terbuai dengan pujian orang lain. Selalu mengingat Allah. Manusia harus sering meminta perlindungan kepada Allah. Salah satunya dengan cara berzikir, menyembunyikan amal kebaikan. Bab 3, penutup. Kesimpulan, akhlak tercela atau akhlak mazmumah adalah perbuatan tidak baik yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, atau perangainya yang tercemin dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik itu bisa dibaca atau dilihat dari gerak-gerik yang tidak baik dan ujung-ujungnya merugikan orang lain. Tiang dari akhlak tercela itu adalah nafsu jahat. Terus, memakan yang haram adalah sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakhil berarti kikir atau pelit. Dalam Islam, bakhil merupakan sifat tercela yang harus dihindari oleh umat muslim.
Kemudian mencela adalah tindakan mengkritik, mengencam, meledek, mengolok-ngolok, melecehkan, menyepelekan, meremehkan, mencebik, mencibir, atau mencacat orang lain. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang atau iri hati terhadap nikmat atau keberuntungan yang dimiliki oleh orang lain. Meminta-minta yang tercela adalah perbuatan meminta-minta yang dilakukan tanpa alasan yang kuat, seperti ketika seseorang meminta-minta padahal ia masih mampu bekerja. Memutuskan silaturahmi adalah tindakan melakukan kebaikan kepada kerabat atau saudara. Durhaka kepada orang tua adalah tindakan yang tidak patut dan melanggar nilai-nilai moral agama. Berburuk sangka atau suudzon adalah sikap tercela yang berarti menilai orang lain dengan asumsi negatif tanpa bukti yang jelas. Mencuri adalah tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah. Bersikap gembira atas masalah, penderitaan atau cobaan yang menimpa orang lain yang disebut dengan syam'atah dalam Islam sangat dilarang karena akan menyakiti dan menambah penderitaan orang yang mengalami masalah. Kemudian khianat adalah perbuatan tidak setia, tidak jujur, atau melanggar janji yang dipercayakan kepada orang lain. Riya adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik itu barang, ucapan, sikap, maupun amal perbuatan, dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapat pujian. Riya merupakan perbuatan tercela dalam Islam yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan materi menghindari akhlak tercela dari kelompok Khadijah Khuwailid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.